Dan kita akan membahas mengenai permasalahan ini, seperti apa sebenarnya ancaman neokomunisme atau PKI gaya baru ini. Kita akan membahasnya di Kabar Petang kali ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir pada petang hari ini. Ada Mas Ardi Masardi selaku deklarator dari kami. Selamat sore. Ada juga Bang Arteria Dahlan dari perwakilan dari PDIP dari pihak legislatif. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejarawan juga, ada Pak Boni. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Mas Ardi dulu. Mas Ardi, kami sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Artinya ini sepertinya sudah sangat serius begitu. Apa sih sebenarnya yang kemudian dikhawatirkan, bahaya seperti apa yang dikhawatirkan oleh kami untuk komunisme gaya baru ini? Andre dan bisa saya ingin menjelaskan dulu soal kami. Kami ini terdiri dari banyak orang, dari berbagai elemen pergerakan maupun dari berbagai elemen pemikiran, dari sejumlah pihak, sejumlah kampus dan lain-lain. Karena itu setiap persoalan yang dibahas oleh kami, seperti yang tercantum dalam maklumat menyelamatkan Indonesia, semua persoalan itu sudah dikaji bersama. Ada berbagai hal yang kami soroti waktu dalam deklarasi kami dalam konteks menyelamatkan Indonesia ini. Ada soal politik, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan lain-lain. Salah satu butir dari keprihatinan yang kami temukan itu adalah bangkitnya gejala komunisme. Memang selama ini kan banyak orang mengatakan bahwa komunis sudah mati, sudah selesai. Ini menurut analisa kami, ini bahwa kita selama ini salah soal referensi. Seolah-olah komunis itu hanya ada di Eropa, Uni Soviet dan Eropa Timur. Kita lupa bahwa masih ada Korea Utara, masih ada Cina. Dan Cina ini banyak orang juga terkelabui, bahkan bukan hanya Indonesia, bahkan Amerika sendiri juga terkelabui bahwa selama ini dikira Cina itu sudah kapitalis. Ternyata kan faktanya setelah tanggal 11 Maret tahun 2018 Xi Jinping dinyatakan sebagai presiden seumur hidup, maka dalam peradaban modern itu ini sudah merupakan monster. Dan ini pasti berbahaya dari sisi ideologi, dan pasti akan menyebarkan ideologi ini lewat tangan-tangan ekonomi seperti dulu Amerika, Eropa misalnya menyelipkan liberalisme dalam zaman pinjaman. Oke, Mas Ardi begini, kita kan berbicara soal Indonesia di luar begitu ya. Saya ingin mengetahui mungkin contoh nyatanya di Indonesia yang dianggap memang PKI itu atau komunisme itu sudah bangkit lagi, apa contoh konkretnya yang bisa kita lihat? Contoh-contohnya adalah mengadu domba masyarakat. Masyarakat diinfiltrasi, diagitasi oleh buzzer-buzzer ini. Kalau buzzer-buzzer ini kan menginfiltrasi, mengadu domba masyarakat itu yang dulu pernah dilakukan oleh pemuda rakyat, Lekra dan Gerwani. Nah sekarang ini peran itu digunakan oleh buzzer. Bagaimana meneror umat beragama, bagaimana mengadu domba etnis dan lain-lain. Dan ini tidak pernah diselesaikan juga oleh aparat penegak hukum. Bahkan yang mengadukan itu juga dicuekin aja. Nah ini kan gaya-gaya komunis. Jadi yang benci kepada agama itu, misalnya kayak di India ada perang antara Hindu dengan Islam, melahirkan Pakistan, melahirkan Bangladesh. Di Yahudi misalnya di Timur Tengah ada, tapi tidak pernah mengolok-olok agamanya. Kalau yang mengolok-olok agama itu ciri khas komunis. Dan kami melihat gejala-gejala ini sangat makin belakangan ini makin dahsyat. Dan itu tidak ada lain kecuali tanda-tanda komunis. Ya komunis gaya baru pasti tidak seperti PKI yang zaman dulu, tapi ini cara-caranya itu sudah seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada keinginan mengubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Kemudian ketuhanan Yang Maha Esa mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan gaya-gaya lama, gaya-gaya yang kami lihat dari sejarah itu memang bagian dari awal berdirinya Nasakom itu. Baik. Jadi itu yang kami lihat indikator-indikatornya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan, kalau kami kutip dari suratnya, menyelusup ke lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif, begitu? Ya itu gejala-gejalanya kan kami melihat seperti itu. Di legislatif misalnya ada undang-undang, kemudian di eksekutif juga ada undang-undang mau menghilangkan, meminimalisir pelajaran sejarah dan lain-lain. Ini kan cara-cara yang dulu dilakukan oleh PKI di masa jaya terhadap pemerintahan. Baik, sekarang kita ingin ke Mas Arteria. Bang Arteria, ini diduga ada menyusup juga nih ke wakil rakyat begitu. Atau mungkin wakil rakyat dianggap kecolongan. Silakan Mas Arteria. Ya, pertama kami sedih, prihatin, kecewa. Isu PKI ini selalu dihadirkan meritual setiap tahun dan khususnya pada bulan September.
adresatnya jelas. Pemerintahannya Pak Jokowi dan PD Perjuangan yang kebetulan sedang berkuasa untuk 2 periode. Alhamdulillah kami semua istiqomah, tabah, kokoh, istilahnya kita akan teguh, sekokoh batu karang di tengah terjangan ombak samudera untuk menghadapi isu-isu ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari komitmen perjuangannya PD Perjuangan. Bagaimana kita tetap mempertahankan NKRI dengan segala bentuk kebinekaan. Saya ingin sampaikan, kalau dikatakan sampai masuk ke parlemen, masuk ke eksekutif, jadi saya katakan zalim sekali lah. Kita Baik. punya yang namanya TAP MPRS nomor 25, MPR 66, belum dicabut. Bahkan TAP MPR 1 tahun 2003 zamannya Bu Mega dikuatkan kembali, dikokohkan kembali. Bagaimana larangan Baik. komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Kalaupun ada, kita punya alat kelengkapan negara. Yang menyebarkan komunis bisa ditangkap. Tapi jangan dilakukan berdasarkan tafsir. Ini yang kita katakan, kita agak sedih dan agak kecewa. Saya ingin sampaikan begini. Saat ini kita di tengah pandemi COVID. Bagaimana kita bergotong royong, bahu-membahu, melakukan kerja-kerja kolektif. Kebersamaannya sedang dibangun. Tapi pada saat kita membangun kebersamaan, keluar isu yang seperti ini lagi. Baik. Saya juga ingin sampaikan bagaimana anak cucu yang nggak tahu menau, yang nggak bisa menentukan siapa mau jadi bapaknya siapa, ibunya siapa, disuruh bertanggung jawab turun-temurun. Ya, ini warisan produk rezim yang memprovokasi, yang mengadu domba dan memecah belah bangsa yang sempat kita katakan selesai semua. Tapi jangan dong dihadirkan kembali. Baik. Di mana nuraninya, di mana moralitasnya. Ada jutaan orang yang nggak tahu apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa, harus bertanggung jawab. Baik. Bertanggung jawab. Ini yang saya katakan, kita harus fair untuk meletakkan ini semua. Baik. Istilah PKI gaya baru, isu-isu yang seperti itu yang saya katakan tolonglah lebih rasional sedikit. Bisa menaruh ruang, menaruh simpati. Caranya gimana? Dengan bekerja, melakukan kerja-kerja kerakyatan, kerja-kerja terukur. Bukan dengan menebar polemik dan isu-isu yang seperti ini. Saya katakan ini isunya nggak bisa dicerna, tidak bisa dieksekusi. Generasi saya aja yang seperti ini sudah nggak laku gitu loh. Baik, Saya baik. katakan jangan sampai yang membuat isu ini mendapatkan sentimen negatif. Baik, Bang Atau Arteria. mungkin mendapatkan tidak simpati daripada publik. Saya lebih sarankan gini loh, isu-isu kekinian lah, gerakan anti korupsi, good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, keadilan itu yang lebih dihadirkan. Baik, Bang Bukan Arteria. hal-hal yang seperti ini. Oke. Saya ingin ke Pak Boni. Pak Boni, apakah yang disampaikan oleh Pak Adi Masardi ini nyata begitu yang bisa kita lihat? Apakah ini merupakan bagian dari komunisme gaya baru yang bisa Anda lihat? Terima kasih, Mas. Begini, PKI secara formal sudah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Ya, ribuan anggotanya ditangkap, sebagian diproses pengadilan, sebagian tidak diproses pengadilan. Kalau mereka rata-rata umur 20 tahun dulu ditangkap, sekarang berarti umur udah 70 tahun lebih ya. Artinya mereka dulu sudah mengalami satu tindakan hukum, juga penjara, bahkan sebagian juga yang terbunuh. Nah, yang soal kedua adalah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 Ya. yang menutup peluang secara legal untuk berdirinya kembali PKI. Kalau tadi disinyalir oleh Mas Adi, ada orang, ada cara, ada gaya gitu. Mas Adi ini teman saya juga nih. Saya pikir itu juga sulit karena sekarang yang sering kita dengar di ruang publik itu lebih kepada stigma, ya, stigma negatif, bahkan insinuasi ketimbang fakta itu sendiri. Jika kita menduga-duga akan dibangun. Kalau menurut saya secara perspektif ilmu sejarah yang sering kita dengar sekarang, mungkin stigma itu sebagai hasil dari satu monotafsir sejarah yang pada masa rejim yang lalu diajarkan secara berulang-ulang. Jadi saya pikir justru yang paling bahaya dari stigma ini adalah mewariskan dendam dari sejarah itu sendiri. Padahal mestinya sejarah itu bisa membebaskan kita dari belenggu masa lalu dan dendam. Jadi kalau misalkan narasi kebangkitan PKI, Oke. stigma ini terus dihidup-hidupkan,
kita tidak pernah belajar apa-apa dari sejarah. Dari 3 tuntutan itu, Mas Boni merasa setuju atau tidak kalau ditarik ke kondisi kekinian? Singkat saja. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Kalau saya kan lihatnya begini aja, faktanya seperti apa gitu. Kalau misalkan tadi Mas Adi mengatakan ada orang yang berideologi komunis atau partai komunis, kan aturannya ada. Jadi kalau saya lebih melihat isu ini mestinya disikapi dengan cara bijak, tidak kemudian sejarah ini digunakan sebagai cara untuk membangkitkan trauma, gitu ya, ketakutan-ketakutan. Kalau memang tujuannya untuk persatuan Indonesia, gitu kan, untuk sebagai kita melihat sejarah dengan cara lebih bijak, arif, ya mestinya tidak ada nuansa yang yang membuat orang traumatik. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya lihat belakangan ini penggunaan isu ini justru lebih sering diarahkan sebagai cara untuk mendegradasi orang, membunuh karakter orang, gitu kan, mereduksi peran sosial seseorang. Saya pikir melihat seperti itu. Baik. Secara faktual sendiri sulit mengatakan bahwa PKI bangkit karena secara legal, secara formal nggak ada celahnya ya. Baik, dalam 3 tuntutan itu diantaranya adalah kami meminta agar pembahasan dari RUU HIP dan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dicabut dari prolegnas yang sampai sekarang juga belum dicabut. Lalu juga ada untuk menayangkan film pengkhianatan G30 PKI. Nanti saya minta komentar dari Bang Arteria dan juga Mas Adi Mas Ardi. Selepas jeda kami kembali.